Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi hati sebenarnya sedang menahan air mata? Pernah terlihat kuat, padahal di dalam jiwa sedang berjuang menghadapi luka yang tidak bisa diceritakan? Jika pernah, maka renungan ini untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita sejenak menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan merenungkan sebuah pesan yang lembut namun dalam, tentang bagaimana Allah melihat kita bukan dari senyum yang kita tampilkan, tetapi dari air mata dan kejujuran hati yang kita sembunyikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Cahaya agar tidak ketinggalan konten dakwah dan renungan Islami yang menyejukkan hati dan menenangkan jiwa. Silakan like video ini jika dirasa bermanfaat dan share kepada orang-orang tercinta, karena bisa jadi video ini adalah jawaban atas kegelisahan hati mereka. Sekarang, mari kita siapkan hati, tenangkan pikiran, dan mulai renungan ini dengan penuh keikhlasan. Semoga setiap kata yang tersampaikan menjadi cahaya dan penguat iman bagi kita semua. Tidak semua senyum adalah tanda bahagia. Ada senyum yang lahir bukan karena hati sedang tenang, melainkan karena kita sudah terlalu lelah menjelaskan keadaan diri kepada dunia. Kita belajar tersenyum agar tidak ditanya lebih jauh. Kita belajar terlihat baik-baik saja agar tidak dianggap lemah. Padahal, di balik senyum itu, seringkali ada hati yang sedang berjuang keras untuk tetap bertahan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita yang memikul beban tanpa pernah benar-benar menceritakannya kepada siapapun. Kita bangun pagi dengan senyum, menjalani aktivitas dengan wajah yang terlihat tenang, lalu pulang dengan hati yang kosong dan pikiran yang penuh. Kita tertawa bersama orang lain, tetapi menangis sendirian saat malam tiba. Dunia melihat kita sebagai pribadi yang kuat, padahal kita sendiri tahu betapa rapuhnya hati ini. Seringkali kita merasa harus selalu terlihat bahagia. Media sosial, lingkungan sekitar, bahkan tuntutan hidup seakan mengajarkan bahwa kesedihan adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Maka kita menutup air mata dengan senyum, menyembunyikan luka dengan candaan, dan menahan sesak dengan kalimat singkat, "Aku tidak apa-apa." Kita lupa bahwa hati juga punya batas, dan jiwa juga bisa lelah. Ada hari-hari di mana senyum terasa berat, bukan karena kita tidak ingin tersenyum, tetapi karena hati sedang terlalu penuh. Penuh oleh kecewa, oleh harapan yang belum terwujud, oleh doa-doa yang belum terjawab. Namun tetap saja kita tersenyum, karena kita tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Kita tidak ingin merepotkan siapapun dengan cerita kesedihan kita. Manusia memang pandai menilai dari apa yang terlihat. Mereka melihat senyum lalu menyimpulkan kebahagiaan. Mereka melihat tawa lalu mengira tidak ada masalah. Jarang sekali ada yang bertanya dengan tulus, "Apakah hatimu benar-benar baik-baik saja?" Kalaupun ada, seringkali kita tetap memilih diam, karena tidak semua orang mampu memahami isi hati kita. Di saat seperti itulah, kita perlu mengingat satu hal yang sangat menenangkan. Allah tidak pernah menilai kita dari senyum yang kita paksakan. Allah tidak tertipu oleh tawa yang kita buat-buat. Allah melihat apa yang tersembunyi di dalam dada. Dia melihat air mata yang kita tahan agar tidak jatuh di hadapan manusia. Dia mendengar helaan napas panjang yang keluar dari hati yang lelah. Dia mengetahui luka yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Ketika kita merasa sendirian dalam kesedihan, sebenarnya kita tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu hadir, bahkan di saat kita merasa paling rapuh. Saat air mata hampir jatuh tetapi kita memilih tersenyum, Allah melihat pergulatan itu. Saat hati ingin menyerah tetapi kaki tetap melangkah, Allah menyaksikannya dengan penuh kasih sayang. Banyak orang mengira bahwa iman yang kuat adalah iman yang tidak pernah menangis. Padahal iman justru tumbuh dalam kejujuran hati. Menangis bukan tanda lemahnya keimanan, tetapi tanda bahwa hati masih hidup. Senyum yang dipaksakan demi terlihat baik-baik saja di hadapan manusia tidak pernah lebih berharga daripada air mata yang jatuh dengan jujur di hadapan Allah. Ada saat-saat di mana kita hanya bisa diam, tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Kata-kata terasa buntu, pikiran terasa kacau, dan hati terasa sesak. Dalam keadaan seperti itu, seringkali yang keluar hanyalah air mata. Dan disitulah Allah paling dekat. Air mata itu bukan kelemahan, melainkan doa yang tidak terucap. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Bahkan sebelum kita menyadari apa yang kita rasakan, Allah sudah mengetahuinya. Dia tahu kapan hati kita mulai lelah. Dia tahu kapan senyum kita bukan lagi cerminan kebahagiaan. Dia tahu kapan kita sedang memaksakan diri agar terlihat kuat.
Dan yang paling menenangkan, Allah tidak pernah menghakimi kesedihan hambanya. Terkadang kita merasa bersalah karena merasa sedih. Kita bertanya dalam hati, mengapa aku masih merasa seperti ini? Padahal aku sudah berdoa. Kita merasa iman kita kurang, merasa diri kita tidak cukup bersyukur. Padahal, merasa sedih tidak berarti kita tidak bersyukur. Merasa lelah tidak berarti kita tidak beriman. Itu hanyalah tanda bahwa kita manusia. Dan Allah sangat memahami itu. Allah tidak meminta kita untuk selalu tersenyum. Allah hanya meminta kita untuk jujur kepadanya. Jujur tentang rasa sakit, tentang kecewa, tentang harapan yang hampir padam. Di hadapan Allah kita tidak perlu berpura-pura kuat. Kita boleh datang dengan hati yang hancur, dengan air mata yang mengalir, dengan doa yang terbata-bata. Seringkali, justru dalam kesedihan itulah kita belajar mengenal Allah lebih dekat. Saat senyum tidak lagi mampu menutupi luka, kita mulai bersujud lebih lama. Saat tawa tidak lagi menguatkan, kita mulai berdoa lebih dalam. Dan tanpa kita sadari, disitulah hubungan kita dengan Allah menjadi lebih tulus. Jika hari ini kamu tersenyum tetapi hatimu sedang menangis, ketahuilah bahwa Allah melihat semuanya. Tidak ada satupun air mata yang terlewat dari perhatiannya. Tidak ada satupun kesedihan yang tidak Dia pahami. Allah melihat air matamu, bukan sekadar senyummu. Dan itu seharusnya cukup untuk membuat hati kita merasa sedikit lebih tenang. Karena pada akhirnya, kita tidak membutuhkan seluruh dunia untuk memahami kita. Cukup Allah yang tahu isi hati kita, dan itu sudah lebih dari cukup. Ada kalanya air mata jatuh tanpa kita rencanakan. Ia mengalir begitu saja, seolah hati sudah terlalu penuh untuk ditahan. Kita berusaha menghapusnya cepat-cepat, takut terlihat lemah, takut dinilai tidak kuat menghadapi hidup. Padahal, setiap tetes air mata itu menyimpan cerita yang sangat dalam. Cerita tentang perjuangan, tentang harapan, tentang luka yang belum sempat sembuh. Banyak orang mengira bahwa menangis adalah tanda kegagalan, seolah orang yang beriman harus selalu tenang, selalu kuat dan tidak pernah goyah. Padahal kenyataannya, justru hati yang lembutlah yang mudah menangis. Hati yang masih hidup, hati yang masih berharap kepada Allah, dan hati yang masih mau berserah, itulah hati yang air matanya mudah jatuh. Air mata bukanlah sesuatu yang hina di sisi Allah. Ia bukan tanda lemahnya iman, tetapi seringkali menjadi bukti kejujuran seorang hamba. Ketika lisan tidak mampu berkata apa-apa, air mata menjadi bahasa hati yang paling jujur. Ia tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, dan tidak bisa dipalsukan. Dan Allah sangat memahami bahasa itu. Ada air mata yang jatuh karena kehilangan. Ada air mata yang menetes karena doa yang belum terjawab. Ada air mata yang mengalir karena lelah menghadapi hidup yang terasa berat. Semua air mata itu tidak pernah sia-sia. Meskipun manusia tidak melihatnya, meskipun tidak ada yang mengusapnya, Allah mencatatnya dengan penuh kasih sayang. Seringkali kita merasa untuk apa menangis, toh masalah tidak langsung selesai. Kita lupa bahwa menangis di hadapan Allah bukan tentang menyelesaikan masalah saat itu juga, tetapi tentang melapangkan hati, tentang menyerahkan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian, tentang mengakui bahwa kita butuh pertolongannya. Allah tidak pernah menyuruh hambanya untuk menahan air mata demi terlihat kuat. Allah justru membuka pintu bagi hambanya yang datang dengan hati yang hancur. Dalam setiap tangisan yang disertai doa, ada kedekatan yang terbangun. Ada hubungan yang semakin dalam antara hamba dan Rabb-nya. Bahkan dalam sejarah, banyak orang saleh yang dikenal karena tangisannya. Mereka menangis bukan karena putus asa, tetapi karena takut, karena rindu, dan karena cinta kepada Allah. Air mata mereka menjadi saksi keikhlasan hati. Jika mereka saja menangis, lalu mengapa kita merasa malu dengan air mata kita sendiri? Ada saat-saat tertentu di mana air mata terasa sangat sunyi. Menangis di tengah malam ketika semua tertidur. Menangis dalam sujud panjang ketika hanya dahi yang menempel di sajadah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, kecuali Allah. Dan justru air mata seperti itulah yang paling berharga. Karena air mata yang jatuh dalam kesunyian adalah air mata yang paling jujur. Tidak ada niat untuk dilihat orang lain. Tidak ada harapan akan simpati manusia. Hanya ada harapan kepada Allah. Dan Allah tidak pernah mengabaikan harapan hambanya yang datang dengan hati penuh kejujuran. Kadang kita bertanya dalam hati, apakah Allah benar-benar peduli dengan kesedihanku? Pertanyaan itu muncul bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena kita sedang lelah. Dan jawaban dari pertanyaan itu adalah ya, Allah sangat peduli. Bahkan lebih peduli daripada siapapun di dunia ini. Setiap air mata yang jatuh karena kesabaran, karena bertahan di jalan yang benar, karena berusaha tetap taat meski hati terluka,
Semuanya bernilai di sisi Allah. Tidak ada satu pun yang terbuang. Bisa jadi, air mata itulah yang kelak menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan mengganti luka dengan kebahagiaan yang tidak kita sangka. Terkadang Allah menunda kebahagiaan kita, bukan karena Dia tidak sayang, tetapi karena Dia ingin mendengar doa kita lebih lama. Dia ingin melihat kita lebih dekat, lebih berserah, dan lebih jujur dalam berharap. Air mata menjadi bagian dari proses itu. Proses mendewasakan iman dan menguatkan jiwa. Jika hari ini kamu menangis, jangan merasa kalah, jangan merasa gagal. Bisa jadi, air mata itulah yang sedang membersihkan hatimu dari beban yang terlalu lama dipendam. Bisa jadi setelah air mata itu kering, Allah sedang menyiapkan ketenangan yang jauh lebih indah. Karena di sisi Allah, air mata tidak pernah sia-sia. Ia selalu memiliki makna, ia selalu memiliki tujuan, dan ia selalu menjadi bukti bahwa kamu masih berjuang, masih berharap, dan masih menggenggam iman di tengah badai kehidupan. Ada masa dalam hidup ketika luka terasa begitu dekat, seolah tidak memberi ruang untuk bernapas dengan lega. Hati terasa sesak, pikiran penuh, dan langkah terasa berat untuk dilanjutkan. Pada saat-saat seperti itu, kita sering merasa Allah jauh, seakan doa-doa hanya berputar di langit tanpa pernah turun sebagai jawaban. Padahal, justru di saat hati terluka, Allah sebenarnya sedang sangat dekat. Manusia cenderung merasa Allah hadir ketika hidup terasa mudah, ketika rezeki lancar, urusan dipermudah, dan hati dipenuhi kebahagiaan, kita merasa dekat dengannya. Namun ketika ujian datang, ketika luka bertubi-tubi menghampiri, kita mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Allah. Kita lupa bahwa kedekatan Allah tidak diukur dari ringan atau beratnya ujian, tetapi dari seberapa dalam kita kembali kepadanya. Luka memiliki cara tersendiri untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Saat hati terluka, sandaran dunia perlahan runtuh. Hal-hal yang dulu kita andalkan tidak lagi mampu menenangkan. Manusia yang biasanya menjadi tempat bercerita pun terkadang tidak bisa memahami sepenuhnya. Dan pada titik itulah kita mulai benar-benar mencari Allah, bukan sekadar menyebut namanya. Ketika hati sakit, doa menjadi lebih jujur. Tidak ada lagi kata-kata indah yang dibuat-buat. Tidak ada lagi kalimat yang tersusun rapi. Yang ada hanyalah pengakuan bahwa kita lemah, bahwa kita butuh pertolongan, dan bahwa kita tidak mampu menghadapi semuanya sendirian. Allah sangat mencintai doa yang lahir dari hati seperti ini. Seringkali Allah membiarkan luka itu ada lebih lama dari yang kita inginkan. Bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang menumbuhkan sesuatu dalam diri kita. Luka mengajarkan kita tentang sabar. Luka mengajarkan kita tentang tawakal. Luka mengajarkan kita bahwa tanpa Allah kita tidak memiliki apa-apa. Saat kita terluka, Allah mengajak kita untuk berhenti sejenak. Berhenti dari kesibukan dunia yang sering membuat kita lalai. Berhenti dari mengejar pengakuan manusia. Berhenti dari bergantung pada kekuatan diri sendiri. Allah ingin kita duduk dalam keheningan, menundukkan hati, dan kembali mengingat siapa tempat pulang yang sebenarnya. Tidak jarang, justru di tengah luka itulah kita merasakan kehadiran Allah dengan cara yang berbeda. Hati menjadi lebih peka, air mata terasa lebih dekat dengan doa, sujud terasa lebih lama dan lebih bermakna. Ada ketenangan aneh yang muncul di balik rasa sakit, ketenangan karena tahu bahwa Allah sedang membersamai. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi Allah menjanjikan kebersamaannya bagi hamba yang bersabar. Dia tidak mengatakan bahwa jalan hidup akan selalu mudah, tetapi Dia berjanji tidak akan meninggalkan hambanya yang berharap kepadanya. Luka bukan tanda Allah menjauh, melainkan seringkali tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Ada pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah terluka. Pelajaran tentang empati, tentang keikhlasan, dan tentang kebergantungan penuh kepada Allah. Tanpa luka, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar merasakan manisnya berserah. Tanpa luka, mungkin kita tidak akan pernah mengenal Allah dengan sedekat ini. Jika hari ini hatimu terasa perih, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Allah. Jangan merasa ditinggalkan. Bisa jadi Allah sedang memelukmu dengan cara yang tidak kamu sadari. Dia sedang mendekat, menenangkan dan menguatkan. Meski lewat jalan yang terasa menyakitkan, luka akan sembuh pada waktunya. Namun kedekatan dengan Allah yang lahir dari luka itu akan tinggal lebih lama di dalam hati. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari bahwa luka itulah yang pernah membuatmu paling dekat dengan Allah, paling jujur dalam berdoa, dan paling tulus dalam berserah. Tidak semua doa mampu keluar melalui lisan. Ada kalanya hati ingin berbicara, tetapi mulut terasa terkunci, kata-kata terasa berat.
bahkan untuk sekadar mengeluh. Kita duduk terdiam, menunduk, dan hanya bisa menarik napas panjang. Dalam keadaan seperti itu, seringkali kita merasa seolah doa kita tidak sempurna, seolah Allah tidak akan mendengar karena tidak ada kalimat yang terucap. Padahal, Allah sama sekali tidak membutuhkan suara untuk mendengar isi hati. Allah memahami doa yang tidak tersusun rapi. Dia mengerti harapan yang hanya berupa getaran di dalam dada. Bahkan sebelum kita menyadari apa yang ingin kita minta, Allah sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Doa yang tidak terucap bukanlah doa yang kosong. Justru seringkali itulah doa yang paling jujur. Ada doa yang lahir dari kelelahan yang mendalam. Doa dari hati yang sudah terlalu sering berharap, tetapi belum juga melihat jawaban. Doa dari jiwa yang hampir menyerah, namun masih menyisakan sedikit keyakinan. Doa seperti ini seringkali tidak keluar dalam bentuk kata, melainkan dalam bentuk air mata, dalam bentuk diam yang panjang, atau dalam bentuk sujud yang terasa berat untuk diakhiri. Manusia sering menilai doa dari seberapa indah rangkaiannya. Kita merasa doa harus panjang, harus fasih, harus terdengar sempurna, padahal Allah tidak menilai doa dari keindahan bahasa, melainkan dari kejujuran hati. Satu helaan napas yang penuh harap lebih berarti daripada 1000 kata yang diucapkan tanpa rasa. Ada saat-saat di mana kita hanya mampu berkata, "Ya Allah," lalu air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Tidak ada permintaan yang jelas, tidak ada keluhan yang lengkap, hanya panggilan kepadanya. Dan itu sudah cukup, karena Allah tahu, di balik panggilan itu ada ribuan perasaan yang tidak sanggup kita jelaskan. Allah Maha mendengar, bahkan terhadap doa yang tidak kita sadari sedang kita panjatkan. Setiap kegelisahan yang tiba-tiba muncul di hati, setiap rasa takut yang datang tanpa sebab, setiap harap yang kita simpan diam-diam, semuanya sampai kepada Allah. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang diabaikan. Kadang kita merasa doa kita tidak dijawab karena hidup belum juga berubah. Kita lupa bahwa jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Ada doa yang dijawab dengan ketenangan, bukan dengan perubahan keadaan. Ada doa yang dijawab dengan kekuatan hati, bukan dengan hilangnya masalah. Dan ada doa yang disimpan Allah untuk waktu yang jauh lebih tepat. Allah tahu kapan harus memberi, kapan harus menunda, dan kapan harus mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jika hari ini doa kita belum terjawab, bukan berarti Allah tidak mendengar. Bisa jadi Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang belum siap kita terima. Atau Allah sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Doa yang tidak terucap seringkali lahir dari hati yang paling tulus. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada tuntutan, hanya ada pengakuan bahwa kita lemah dan butuh pertolongan. Dan Allah sangat mencintai hamba yang datang kepadanya dengan hati seperti itu. Jika suatu hari kamu merasa tidak sanggup berdoa dengan kata-kata, jangan merasa jauh dari Allah. Duduklah dalam diam, biarkan hati berbicara, dan biarkan air mata mengalir jika perlu. Karena Allah mendengar bukan hanya suara tetapi juga rasa. Dan tidak ada satupun doa, baik yang terucap maupun yang terpendam, yang sia-sia di sisinya. Kesabaran seringkali disalahpahami sebagai sikap diam tanpa rasa. Seolah orang yang sabar adalah orang yang tidak pernah menangis, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah merasa lelah. Padahal kenyataannya, kesabaran justru tumbuh dari hati yang berkali-kali ingin menyerah, tetapi tetap memilih bertahan. Kesabaran bukan tentang tidak merasakan sakit, melainkan tentang tetap melangkah meski rasa sakit itu ada. Ada hari-hari di mana kesabaran terasa sangat berat. Kita sudah mencoba kuat, sudah berusaha ikhlas, tetapi ujian seakan datang tanpa jeda. Hati bertanya-tanya, sampai kapan harus bertahan? Pikiran mulai lelah, dan jiwa terasa hampir runtuh. Dalam kondisi seperti itu, Allah tidak sedang menguji batas kesabaran kita untuk menjatuhkan kita, melainkan sedang membentuk keteguhan dalam diri kita. Allah mengetahui persis seberapa besar beban yang mampu dipikul oleh hambanya. Tidak ada satu pun ujian yang Allah berikan secara sembarangan. Jika hari ini kamu masih mampu bertahan, itu bukan karena kamu kuat, tetapi karena Allah yang menguatkan. Kesabaran yang kamu miliki hari ini adalah bukti bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Seringkali kita mengira bahwa kesabaran berarti harus menerima semuanya tanpa berharap apa-apa. Padahal kesabaran selalu berjalan bersama harapan. Kita bersabar karena kita yakin Allah melihat. Kita bertahan karena kita percaya bahwa setiap kesulitan memiliki akhir. Tanpa keyakinan itu, kesabaran akan terasa hampa dan melelahkan. Dalam proses bersabar, air mata tetap boleh jatuh, hati tetap boleh lelah. Bahkan mengeluh kepada Allah bukanlah tanda ketidaksabaran, melainkan tanda kedekatan. Allah tidak meminta kita menahan rasa,
Allah hanya meminta kita tidak berpaling darinya. Selama kita masih datang kepada Allah, masih mengadu kepadanya, itu berarti kita masih berada dalam jalur kesabaran. Ada pelajaran besar di balik kesabaran yang sedang Allah bentuk. Kita belajar merendahkan hati, menyadari bahwa kita tidak selalu mampu mengendalikan keadaan. Kita belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita paksa, dan kita belajar mempercayakan hasil akhir sepenuhnya kepada Allah. Terkadang hasil dari kesabaran tidak langsung terlihat. Kita bersabar hari ini, tetapi kelegaan belum juga datang. Namun percayalah, tidak ada kesabaran yang sia-sia. Setiap detik menahan diri, setiap usaha untuk tetap berprasangka baik, setiap doa yang dipanjatkan di tengah lelah, semuanya dicatat dan dinilai oleh Allah. Allah membentuk kesabaran bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mempersiapkan hati yang lebih kuat, iman yang lebih matang, dan jiwa yang lebih tenang. Apa yang hari ini terasa berat, kelak akan menjadi bukti bahwa kamu pernah bertahan di masa paling sulit dalam hidupmu. Jika sekarang kamu merasa kesabaranmu sedang diuji, jangan merasa sendiri. Allah melihat setiap perjuangan yang kamu lakukan dalam diam. Allah tahu betapa sulitnya hari-hari yang kamu lalui. Dan Allah tidak akan membiarkan kesabaranmu berakhir dengan kehampaan. Karena di balik kesabaran yang sedang dibentuk, Allah selalu menyiapkan kebaikan yang sebanding. Bisa jadi bukan hari ini, bisa jadi bukan esok, tetapi pasti pada waktu yang paling tepat menurutnya. Pada akhirnya, ketenangan tidak selalu datang ketika semua masalah selesai. Ketenangan seringkali hadir ketika hati mulai yakin bahwa apapun yang terjadi, Allah tetap bersama kita. Keyakinan inilah yang perlahan menenangkan jiwa, meskipun keadaan di luar belum sepenuhnya berubah. Hati yang yakin kepada Allah tidak berarti bebas dari ujian, tetapi mampu berdamai dengan ujian itu sendiri. Ketika kita sampai pada titik berserah, kita mulai memahami bahwa hidup tidak harus selalu sesuai dengan rencana kita agar hati bisa tenang. Kita belajar menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali, dan itu bukan kegagalan. Justru disitulah kita diajak untuk menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Allah, Zat yang Maha mengatur segalanya dengan penuh hikmah. Keyakinan membuat kita berhenti memaksa. Kita tidak lagi terlalu sibuk bertanya mengapa ini terjadi, tetapi mulai percaya bahwa setiap kejadian membawa pelajaran dan kebaikan yang mungkin belum kita pahami saat ini. Dengan keyakinan itu, hati yang semula gelisah perlahan menjadi lebih lapang. Ketenangan juga lahir ketika kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada penilaian manusia. Kita tidak lagi terlalu memikirkan apakah orang lain mengerti atau tidak. Kita sadar bahwa cukup Allah yang mengetahui isi hati kita, cukup Allah yang menjadi saksi atas perjuangan kita. Dan kesadaran itu membuat beban di dada terasa lebih ringan. Saat keyakinan tumbuh, kita tidak lagi takut menghadapi hari esok. Bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Allah tidak pernah lalai, tidak pernah tertidur, dan tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Bersandar kepadanya adalah tempat paling aman bagi hati yang lelah. Kita belajar bahwa tersenyum dan menangis bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Kita boleh tersenyum kepada dunia dan menangis di hadapan Allah. Kita boleh terlihat kuat di luar dan jujur dengan kelemahan kita di hadapannya. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna, Allah hanya meminta kita untuk terus kembali. Jika suatu hari hati kembali gelisah, ingatlah bahwa itu bukan tanda kegagalan iman. Itu hanya tanda bahwa kita sedang membutuhkan Allah lebih dekat lagi. Dan setiap kali kita mendekat, Allah selalu menyambut dengan kasih sayang yang luas. Pada titik ini kita memahami bahwa Allah tidak hanya melihat senyum yang kita perlihatkan kepada dunia. Allah melihat air mata yang jatuh dalam sepi, doa yang terpendam, dan kesabaran yang kita rawat dalam diam. Semua itu bernilai di sisinya. Semoga setelah melewati semua ini, hati kita menjadi lebih lembut, iman kita lebih kuat, dan jiwa kita lebih tenang. Karena kita tahu apapun yang kita lalui, Allah selalu ada. Dia melihat air mata kita, Dia memahami luka kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan hambanya yang berharap kepadanya. Sebagai penutup, semoga apa yang kita renungkan hari ini benar-benar sampai ke dalam hati. Semoga setiap kata menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi hidup. Apapun luka yang sedang kita simpan, apapun air mata yang pernah jatuh dalam diam, yakinlah Allah selalu melihat, Allah selalu tahu, dan Allah selalu membersamai. Jika hari ini hati terasa lelah, jangan menyerah. Jika langkah terasa berat, jangan berhenti. Teruslah berjalan meski perlahan,
Karena Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa tulus kita bertahan dan berharap kepadanya. Jadikan setiap doa, setiap air mata, dan setiap kesabaran sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan jiwa kita, dan menggantikan setiap kesedihan dengan kebaikan yang tidak pernah kita sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat dan terasa menenangkan, jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Cahaya agar kita bisa terus belajar dan menguatkan iman bersama. Tekan tombol like sebagai dukungan dan tuliskan komentar kalian di bawah, karena setiap komentar sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap jaga hati, kuatkan iman, dan jangan pernah jauh dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.